Baik, teman-teman. Sebelum itu saya buka dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Pancasila dalam Sejarah Bangsa. Next. Ya, sebelum itu izinkan kami untuk memperkenalkan saya sendiri sudah Sakinah Rohmani dengan NIM akhir 082. Saya Putri Nur Hamzatul Jana dengan NIM akhir 206. Saya Siva Aulia Kotrunada dengan NIM akhir 209. Saya Umi Nurhani dengan NIM akhir 207. Next. Baik, teman-teman, dari hasil diskusi kami merumuskan tiga rumusan masalah. Yang pertama adalah bagaimana kondisi rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan. Yang kedua adalah proses perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang ketiga adalah dinamika Pancasila. Next. Tujuannya adalah yang pertama, mengetahui kondisi rakyat Indonesia sebelum penjajahan. Yang kedua, mengetahui perumusan dan pengesahan Pancasila. Yang ketiga, mengetahui dinamika Pancasila. Next. Selanjutnya ada kondisi rakyat Indonesia sebelum kemerdekaan. Pada zaman suku-suku bangsa, semangat kebangsaan Indonesia tercermin dalam budaya luhur suku-suku yang mencakup sejarah, adat, bahasa, agama, dan karakter beragam. Masyarakat mengatur kepemilikan tanah secara adil untuk mencegah monopoli. Gotong royong menjadi inti kegiatan. Misalnya yang dilakukan suku Helong membantu dalam persiapan pemakaman. Pada zaman-zaman kerajaan, rakyat taat pada sistem pemerintahan kerajaan Sriwijaya yang dipimpin oleh raja yang dihormati dan kuat secara militer. Sriwijaya mengembangkan ekonomi dengan menguasai jalur perdagangan internasional yang memberikan pendapatan dari bea perdagangan. Sriwijaya menjadi dasar kesatuan dan fondasi negara Indonesia pertama. Kemudian Kerajaan Majapahit memperluas kekuasaan ke seluruh Nusantara melalui hubungan dagang yang saling menguntungkan dan penerimaan upeti. Majapahit bersikap terbuka terhadap daerah bawahannya, tetapi keras terhadap pengaruh asing. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sudah ada sejak zaman ini. Pada zaman Hindia Belanda, kesadaran akan budaya pribumi dan semangat kesatuan mulai tumbuh di kalangan intelektual Indonesia, didorong oleh kemenangan Jepang atas Rusia yang menunjukkan bahwa bangsa Timur bisa menyaingi Barat. Kesadaran ini mendorong pendidikan dan kebangkitan nasional, seperti gerakan Budi Utomo yang awalnya fokus pada pendidikan, kemudian meluas ke bidang sosial politik. Tentunya rasa kebanggaan dan semangat persatuan melawan penjajahan Belanda menjadi semakin kuat. Pada masa kolonialisasi Jepang, kedudukan Jepang di Indonesia berfokus pada dua prinsip utama. Satu, menghapus pengaruh Barat di kalangan rakyat Indonesia. Dua, memobilisasi rakyat Indonesia demi kemenangan Jepang dalam Perang Asia Timur Raya. Yang terakhir sih, Sidang BPUPKI mengadakan dua kali sidang resmi dan satu kali sidang tidak resmi di Jakarta sebelum kekalahan Jepang pada 14 Agustus
1945, sidang-sidang ini membahas dasar negara dan kewarganegaraan. 1. Muhammad Yamin pada 29 Mei 1945 mengusulkan dasar negara kebangsaan Indonesia yang sesuai dengan peradaban bangsa Indonesia dan menggabungkan nasionalisme tradisional dengan konsep baru persatuan rakyat. 2. Supomo pada 31 Mei 1945 menyarankan struktur negara yang mencerminkan persatuan dan kekeluargaan seperti yang ditemukan dalam sistem desa di Indonesia dengan pemimpin yang menjaga keseimbangan masyarakat. 3. Soekarno pada 1 Juni 1945 menekankan dasar negara yang berakar dalam hati rakyat Indonesia dengan prinsip satu untuk semua dan kesatuan wilayah dari Sabang sampai Merauke. Pidato-pidato ini berkontribusi pada lahirnya Pancasila yang menjadi landasan persatuan dan identitas bangsa Indonesia. Next. Perumusan dan pengesahan Pancasila. Dalam proses perumusan dan pengesahan Pancasila dibuatlah Panitia Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan atau BPUPKI. Dalam melaksanakan tugasnya, BPUPKI mengadakan sidang 2 kali secara resmi untuk membahas dasar negara dan kewarganegaraan. Next. Terdapat 3 tokoh yang mengemukakan pendapatnya tentang dasar negara pada sidang pertama. Yang pertama yaitu Muhammad Yamin pada tanggal 29 Mei 1945. Yang pertama peri kebangsaan, kedua peri kemanusiaan, 3 peri ketuhanan, 4 peri kerakyatan, 5 peri kesejahteraan rakyat. Yang kedua Supomo pada tanggal 31 Mei 1945. Yang pertama persatuan, 2 kekeluargaan, 3 keseimbangan lahir dan batin, 4 musyawarah, 5 keadilan rakyat. Yang ketiga Soekarno. Yang pertama kebangsaan Indonesia, yang kedua internasional atau perikemanusiaan, yang ketiga mufakat atau demokrasi, yang keempat kesejahteraan sosial, yang kelima ketuhanan yang Maha Esa. Next. Setelah perumusan Pancasila diterima sebagai dasar negara secara resmi, ada beberapa dokumen penetapannya, ialah yang pertama rumusan pertama Piagam Jakarta atau Jakarta Charter pada tanggal 22 Juni 1945. Yang kedua rumusan kedua pembukaan UUD NRI 1945 pada tanggal 18 Agustus 1945. Yang ketiga rumusan ketiga Mukadimah Konstitusi Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949. Yang keempat, rumusan keempat Mukadimah Undang-Undang Dasar sementara 15 Agustus 1950. Yang kelima, rumusan kedua yang dijiwai oleh rumusan pertama, merujuk Dekret Presiden 5 Juli 1959. Next. Kemudian hasil sidang pleno dalam rapat PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menghasilkan kesepakatan pengesahan yang memiliki kedudukan konstitusional dan disepakati bersama oleh seluruh rakyat Indonesia yang berisi keputusan merubah Piagam Jakarta menjadi kesepakatan lainnya, yaitu A. Dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya diganti menjadi Yang Maha Esa, sehingga sila 1 menjadi Pancasila berbunyi ketuhanan Yang Maha Esa. B. Pengesahan UUD NRI 1945 sebagai hukum dasar negara yang terbagi dalam 2 bagian, yaitu 1. Pembukaan, 2. Batang tubuh yang berisi 16 bab 37 pasal, 1 pasal, aturan peralihan 4 pasal, aturan tambahan 2 ayat dan penjelasannya. C. Pengesahan pembukaan UUD NRI 1945 alinea keempat tercantum rumusan Pancasila 5 sila yang benar dan sah seperti yang dikenal saat ini. D. Pengesahan UUD NRI 1945 sebagai tatanan hukum dasar negara Republik Indonesia, maka Pancasila ada dalam pembukaan UUD NRI 1945 secara otomatis sebagai dasar negara. Next. Kemudian ada dinamika Pancasila. Yang pertama, menjelang proklamasi kemerdekaan. Dalam Pancasila adanya sila-sila yang telah dirumuskan pada tanggal 15 Agustus 1945,
memanfaatkan waktu status quo penyerahan Jepang. Pada tanggal 17 Agustus 1945, seluruh sila Pancasila mampu mencetuskan suatu revolusi tepat yang terorganisasi dan terintegrasi yang menjadi saksi dan bukti. Soekarno, Muhammad Hatta, dan Dr. Rajiman Widyodiningrat merupakan tokoh nasionalis Indonesia yang terlibat dalam panitia persiapan kemerdekaan. Beliau dipanggil oleh Jenderal Besar Terauchi setelah adanya peristiwa jatuhnya bom atom di Hiroshima dan Nagasaki pada tanggal 9 Agustus 1945. Berita tersebut mendorong suatu revolusi agar proklamasi dapat segera dilaksanakan melalui rapat PPKI yang disepakati. Proklamasi kemerdekaan dilaksanakan di Jakarta, Laksamana Tadasi Maeda di kediaman Ahmad Subarjo di Jalan Imam Bonjol nomor 1 Jakarta. Next. Selanjutnya yang kedua, masa pembentukan negara Indonesia. Pada tanggal 18 Agustus 1945, adanya PPKI yang menjadi kunci lahirnya negara baru yang berbentuk Republik Indonesia dengan menata kelengkapan ketatanegaraan dan mengesahkan yang pertama Pancasila sebagai dasar negara, yang kedua UUD NRI 1945 sebagai tatanan hukum negara Indonesia, dan yang ketiga pemilihan presiden dan wakil presiden baru. Kemudian pada tanggal 19 Agustus 1945 melanjutkan rapat untuk melengkapi unsur-unsur pemerintahan dan penentuan wilayah dengan menata wilayah administratif Indonesia dengan hasil sebagai berikut. Yang pertama adanya 8 provinsi. Yang kedua, Komite Nasional Daerah, yakni dengan adanya kementerian yang dipimpin oleh Ahmad Soebarjo. Next. Yang ketiga, masa Orde Lama. Munculnya dua pandangan terhadap dasar negara yang berpengaruh terhadap munculnya doktrin presiden. Pandangan tersebut yaitu anjuran mereka yang memenuhi presiden atau pemerintah untuk dapat kembali ke UUD 1945 dengan Pancasila yang telah dirumuskan dalam Piagam Jakarta sebagai dasar negara. Sedangkan pihak satunya menyetujui kembalinya ke UUD 1945 tanpa cadangan, yang artinya Pancasila yang dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar yang telah disahkan PPKI pada tanggal 18 Agustus 1959 sebagai dasar negara. Presiden Soekarno turun tangan dengan dekret presiden yang disetujui oleh kabinet pada tanggal 3 Juli 1959, yakni yang pertama pembubaran konstituante, yang kedua Undang-Undang Dasar 1945 kembali diberlakukan, dan yang ketiga pembentukan Majelis Permusyawaratan Rakyat sementara. Next. Yang keempat ada masa Orde Baru. Pada tanggal 12 April 1975, Presiden Soeharto mengemukakan gagasan mengenai pedoman mengamalkan Pancasila melalui Eka Prasetya Pancakarsa. Dalam ketetapan MPR pada tahun 1978 yang dikenal sebagai Pedoman Penghayatan dan Pengalaman Pancasila atau bisa disebut sebagai P4. Berdasarkan ketetapan Eka Prasetya Pancakarsa memiliki 36 butir, antara lain sila pertama ketuhanan yang Maha Esa memiliki 4 butir, sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab memiliki 8 butir, sila ketiga persatuan Indonesia yang memiliki 5 butir, sila keempat kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan memiliki 7 butir, dan yang kelima sila kelima keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Next. Kelima, masa reformasi dan pasca reformasi tahun 1998 sampai sekarang. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto mengundurkan diri dan digantikan Wakil Presiden B.J. Habibie.
Bangsa Indonesia bertekad untuk mereformasi berbagai bidang kehidupan kenegaraan seperti reformasi hukum dan sebagai realisasi dari reformasi hukum. Gerakan reformasi berupaya untuk mengembalikan kedudukan dan fungsi Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia yang telah direalisasikan dalam TAP SIMPR nomor berapa? Tahun 1998. Next. Kesimpulan, Pancasila merupakan rumusan pedoman bagi rakyat dan negara yang kental dengan nilai leluhur, bangsa, dan budaya. Pancasila juga memiliki nilai sejarah yang kaya akan nilai-nilai kehidupan, di mana bangsa Indonesia sendiri memiliki beragam suku, ras, dan budaya. Dengan Pancasila, rakyat memiliki pedoman sebagai salah satu fungsi Pancasila sebagai pemersatu bangsa. Sebagai suatu alat ideologi bangsa dan negara Indonesia, maka Pancasila hakikatnya bukan hanya merupakan suatu hasil perenungan atau pemikiran seorang atau kelompok orang sebagaimana ideologi-ideologi lain di dunia. Namun, Pancasila diangkat dari nilai-nilai adat istiadat, nilai-nilai kebudayaan, serta nilai religius yang terdapat dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Dengan lain, pendekatan unsur-unsur yang merupakan materi atau bahan Pancasila tidak lain diangkat dari pandangan hidup masyarakat Indonesia sendiri. Next. Berikut adalah versi kami dalam berdiskusi, membuat makalah, dan lain-lain. Next. Baik teman-teman, di sini kami membuka pertanyaan. Apakah ada yang ingin bertanya? Silakan raise hand.
Baik, mungkin tidak ada yang ingin ditanyakan. Sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Body, I'm an icon, man. I'm a girl about a 10. I should fuck her.